Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Jujutsu Kaisen chapter 215 versi Fan Translate telah banyak beredar di internet. Akhirnya Abdikos mendapat gambaran chapter 215 dengan sangat jelas, dan ada beberapa detail yang agak berbeda dengan di spoiler. Seperti biasa, karena di spoiler Abdikos sudah menjelaskan detail ceritanya. Di video pembahasan ini, Abdikos akan membahas detail kecil yang mungkin teman-teman lewatkan di chapternya. Yuk langsung aja kita check it bro. Detail pertama, 100% Sukuna di nerf. Di video alasan kenapa Sukuna bisa kalah dari Yuji, Abdikos punya 4 teori untuk menjelaskannya, dan salah 2 teorinya adalah perlawanan dari Megumi dan kesombongan Sukuna. Dan ternyata memang 2 hal tersebut yang membuat Sukuna lemah. Intinya Gege Akutami memang menerf Sukuna di sini, namun lewat perantara Megumi dan kesombongannya. Jadi tubuh Megumi bisa terus menekan output energi kutukan Sukuna, hingga di kemungkinan terburuknya Sukuna hanya bisa mengakses 10% kekuatannya saat ini. Yap, 10% kekuatan Sukuna itu cuman selevel Sukuna 2 jari yang pernah di overpower Gojo dan mengoverpower Fingerbearer. Jadi alasan kenapa Sukuna belum begitu mengerikan di tubuh Megumi adalah karena tubuh Megumi sangat kuat hingga bisa menekan output energi kutukan Sukuna. Jadi Sukuna di sini jauh lebih lemah dari Sukuna 15 jari yang pernah ngamuk di Shibuya. Namun meski ada potensi kekuatan Sukuna akan ngedrop hingga selevel Sukuna 2 jari, tapi Sukuna masih bisa ketawa karena tubuh Megumi hanya menekan energi kutukannya, tapi tidak sampai mengendalikan dagingnya. Jadi Sukuna masih bisa bebas bertarung dengan tubuh Megumi dan 10% lebih dari kekuatannya. Sukuna yakin dengan kekuatan segini cukup untuk menghabisi Yuji secara permanen. Yap, sepertinya Sukuna benar-benar telah move on dari Yuji karena dia berniat menghabisi Yuji kali ini. Detail kedua, Yuji tidak beregenerasi. Di full chapter ini, Abdikos juga menemukan fakta bahwa Yuji sama sekali tidak beregenerasi. Wajah dia yang tersayat hebat dan telinga dia yang putus di chapter sebelumnya masih bisa kita lihat di sini. Ini benar-benar menyedihkan. Setelah di chapter 214 kita melihat bahwa Yuji tidak terlihat bisa menggunakan energi kutukannya. Jadi teman-teman mungkin tidak akan melihat Yuji menggunakan tinju Divergent dan Black Flash jika memang energi kutukannya benar-benar telah hilang. Tapi entah kenapa Abdikos masih merinding melihat wajah Yuji, termasuk cara dia bicara. Abdikos seperti melihat sosok Guts dari manga Berserk dalam diri Yuji yang memang sering disiksa oleh mangakanya, namun malah menjadi sangar pada akhirnya. Detail ketiga, Maki dan Yuji versus Sukuna. Saat Sukuna berniat membunuh Yuji, Maki datang dalam senyap. Saking senyapnya sampai Sukuna tidak mampu mendeteksi kedatangan Maki. Di sini kita melihat betapa mengerikannya Yuji baik dari segi ekspresi maupun perkataan. Maki menyuruh Yuji untuk menjelaskan situasinya dengan singkat. Yuji langsung memilih 2 kalimat yang sangat mengerikan, yaitu bunuh dia tidak akan mati. Anjir, 2 kata yang berlawanan tapi punya makna yang bikin merinding. Artinya Yuji langsung to the point menyuruh Maki membunuh Sukuna di tubuh Megumi tanpa rasa ragu. Tapi Yuji juga menegaskan ke Maki kalau Sukuna tidak akan mati meski Maki serius membunuhnya. Tentu saja karena Sukuna punya teknik regenerasi serta watak yang licik dan menyebalkan. Dan ya, sesaat setelah Yuji mengatakan 2 kalimat yang bikin merinding, panel berikutnya Maki sama sekali tidak memberikan jawaban tapi langsung menyerang Sukuna. Bukan cuma Maki, tapi Yuji juga langsung menyerang Sukuna. Pertempuran ketiganya pun segera dimulai dengan kekuatan minimal yang terus ditekan Megumi. Sukuna tidak hanya dibantai dengan serangan Yuji dan Maki, tapi juga sesekali menyerang balik mereka berdua hingga Sukuna mengaktifkan teknik Cliff Spider's Thread. Dan ya, di spoiler kemarin Abdikos agak lalai mengatakan dismantle, padahal dismantle adalah tebasan biasa yang digunakan Sukuna untuk melawan Yuji di chapter sebelumnya. Di sini Sukuna jelas-jelas menggunakan tebasan yang diarahkan atau tebasan dengan teknik yaitu Cliff, di mana Sukuna menjuluki tekniknya Spider's Thread, yaitu teknik jaring laba-laba yang menghancurkan benda secara instan. Ini mirip seperti quirk Shigaraki. Maki dan Yuji langsung kehilangan tempat mereka berpijak dan akhirnya berhasil dipukul Sukuna. Namun ya, pukulan ini berasa ampas di tubuh batasan surgawi Maki, sehingga Maki dan Sukuna beradu tinju dengan super cepat. Abdikos tidak tahu apakah Yuji juga ikut dalam adu tinju ini, tapi kalau memang benar iya, maka wow sekali karena tubuh Yuji mampu mengimbangi kecepatan batasan surgawi Maki yang telah bangkit.
Detail keempat, Uraume mengintervensi pertarungan. Yap, kalau adu hand to hand combat ini diteruskan, Sukuna dengan kekuatan minim pasti akan dikalahkan. Untungnya Uraume datang menolong Sukuna. Tidak tanggung-tanggung, Uraume langsung mengaktifkan teknik maksimumnya, yaitu Maximum Output Dead Calm. Yap, teknik embun beku yang sangat mematikan, mengubur magi beserta Yuji di dalamnya. Yang menarik tentu saja panel berwarna bagaimana Uraume bisa sampai ke tempat Sukuna. Itu karena dia meminta Kenjaku untuk mengantarnya ke tempat Sukuna. Yang menarik adalah dari dialog mereka berdua terlihat jelas sekali hubungan keduanya semakin rusak, di mana Uraume menyuruh Kenjaku untuk mempercepat pergerakannya karena memang Tuan Uraume yaitu Sukuna juga sedang dalam kondisi tidak menguntungkan. Tapi Kenjaku malah menanggapi dengan santai aja nggak sih? Yap, ini mungkin pertanda kalau aliansi Sukuna Uraume dan Kenjaku akan segera berakhir. Tebakan Abdikos adalah saat Kenjaku membangkitkan monster Tengen dan saat Sukuna mendapat tubuhnya kembali. Karena memang sejak awal Kenjaku dan Sukuna adalah musuh yang beraliansi untuk mendapat tujuan masing-masing. Detail kelima, ritual penyucian segera dimulai karena output energi kutukan Sukuna dalam tubuh Megumi semakin menipis dan Uraume mengingatkan kalau ritual penyucian akan segera dimulai. Sukuna memutuskan untuk kabur bersama Uraume menggunakan Nue yang tentu saja dengan energi kutukan Sukuna yang sekarang bentuknya tidak terlalu besar. Yap, ritual penyucian sendiri kemungkinan merujuk pada ritual mandi suci yang memang ada hampir di semua agama dan kepercayaan. Tujuannya juga berbeda-beda. Ada yang untuk mensucikan diri dari hadas, untuk baptis, atau untuk mensucikan diri dari roh jahat. Intinya semua ritual mandi tersebut adalah untuk menghapus energi negatif dan meningkatkan energi positif. Nah, karena Jujutsu Kaisen sering membolak-balikkan kepercayaan, kemungkinan pemandian untuk Sukuna adalah sebaliknya, menekan aura positif untuk membangkitkan aura negatif. Yang dipakai tentu saja bukan air suci, tapi kolam darah bekas pembantaian, sama seperti yang pernah ditunjukkan di anime Jujutsu Kaisen. Detail keenam, apakah nenek moyang Yuji dari Harima? Saat Uraume dan Sukuna akan kabur, Yuji berhasil keluar dari es karena memang Uraume sengaja melemahkan serangan embun esnya untuk Yuji. Yuji pun meneriaki Sukuna. Uraume menawarkan ke Sukuna untuk membunuh Yuji, tapi Sukuna menyuruh Uraume memperhatikan wajah Yuji. Yap, wajah Yuji terlihat menyedihkan, mirip seperti wajah seseorang dari Harima. Uraume dan Sukuna pun tertawa ngakak melihat ekspresi Yuji. Dari sini Sukuna dan Uraume sepakat kalau Yuji memang terlihat mirip seperti seseorang dari Harima. Harima sendiri adalah nama lama dari prefektur Hyogo, mirip seperti Edo yang menjadi Tokyo dan Heian-kyo yang menjadi Kyoto. Buat yang tidak tahu, letak Harima ini di dekat Heian-kyo. Ini semacam kota satelit dari ibu kota Jujutsu di masa lalu. Jadi Jakartanya itu Heian-kyo, sementara Tangerangnya adalah Harima. Bahkan di sini ada keterangan kalau Harima adalah kampung halaman dari para onmyoji, yaitu sebutan lain dari para penyihir Jujutsu di masa lalu. Jadi, siapakah kira-kira sosok yang dikatakan Sukuna mirip Yuji di Harima? Teori Abdikos mengarah pada satu orang, yaitu Ashia Doman, karena memang dia lahir di Harima. Buat yang tidak tahu, Ashia Doman adalah rival jahat dari Abe no Seimei, penyihir Jujutsu paling kuat dalam sejarah asli Jepang, alias bukan berdasarkan cerita Jujutsu Kaisen. Abdikos sendiri sangat berharap kalau Abe no Seimei dan Ashia Doman akan benar-benar dimunculkan di Jujutsu Kaisen atau minimal di-mention namanya, karena peran mereka berdua sangat besar di era Heian. Sampai saat ini hanya ada foreshadowing yang mengarah ke mereka berdua, seperti simbol bintang Abe no Seimei dan pagar Ashia Doman dari para penyihir Kyoto, dan nama Ashia Sadatsuna, sang pencipta simbol domain, yang kemungkinan juga berasal dari keluarga yang sama dengan Ashia Doman. Yap, karena keluarga penyihir dari Itadori Yuji masih misterius. Jadi ada kemungkinan kalau Yuji bukan hanya mirip Ashia Doman seperti yang dikatakan Uraume dan Sukuna, tapi dia juga keturunan langsung dari Ashia Doman. Kalau ini yang terjadi, masih ada harapan untuk membuff Yuji, karena Ashia Doman meskipun agak jahat, tapi dia sangat-sangat kuat, bahkan bisa dikatakan selevel dengan Abe no Seimei. Jangan lupa subscribe channel Otakos dan jangan lupa share video ini. Salam Mi.